Jokowi tidak mau menguras APBN untuk pembangunan ibu kota baru yang dihitung-hitung nilainya bisa mencapai 500 triliun rupiah. Baca tentang rencana pembangunan ibu kota baru memang membuat asik. Disinilah saya tahu kalau model bisnis di Indonesia di masa pemerintahan Jokowi memang sudah banyak berubah. Kalau model pemerintahan dulu, sedikit-sedikit pakai APBN. Tidak pernah ada jalan lain selain pakai APBN karena pejabatnya malas berpikir, lebih senang menganggarkan dan menghabiskan anggaran. Zaman Jokowi ini sebenarnya banyak model bisnis baru yang menarik untuk diamati. Konsepnya sebenarnya cukup sederhana, tapi tidak banyak pemimpin yang melakukannya karena memang tidak mudah di dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ada nilai yang sangat tinggi yang dipegang oleh para investor, yaitu kepercayaan. Kepercayaan inilah yang susah didapatkan karena investor juga bukan orang bodoh. Mereka pintar membaca karakter pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu punya potensi korup, ya mereka juga malas untuk membiayai proyek yang disediakan. Jokowi punya karakter pemimpin yang dipercaya oleh investor terutama asing. Dia selain cerdas juga kuat dalam mengendalikan pemerintahan. Ini penting supaya program-program yang berjalan bisa dieksekusi dengan baik dan uang investor ini aman. Seperti kasus pembangunan jalan tol. Beberapa ruas jalan tol tanpa campur tangan Jokowi itu pasti masih mangkrak. Padahal sudah diresmikan sejak lama pada masa Soeharto. Nah, untuk mencari investor supaya jalan tol mangkrak itu bisa dibangun tentu tidak gampang. Perlu kepercayaan yang luar biasa. Akhirnya Jokowi mengambil langkah yang out of the box, yaitu memerintahkan BUMN untuk mengambil alih konvensi tol yang mangkrak itu. Dari mana uangnya? Ya, utang dulu, dan hutang itu dipakai untuk membangun jalan tol. Dengan uang hutangan itu pembebasan tanah beres, pembangunan jalan tol juga beres. Jadi ketika dijual kembali ke investor, mereka senang karena tidak pusing memikirkan pembebasan tanah. Resiko sudah hilang, utang terbayar, BUMN juga dapat keuntungan, dan investor dapat bisnis konsensi selama 40 tahun lamanya. Menarik kan model bisnis yang dilakukan Jokowi? Begitu juga dengan model pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jokowi tidak mau menguras APBN untuk pembangunan ibu kota baru yang dihitung-hitung nilainya bisa mencapai 500 triliun rupiah. Mau hutang lagi? Lah, terlalu besar, susah nanti untuk mengembalikan uang tersebut. Akhirnya dipakailah berbagai macam cara, yaitu salah satunya pemerintah dan swasta. Pemerintah membuat umpan dulu dengan keluarkan uang sekitar 90 triliunan rupiah lewat APBN untuk pembangunan. Kenapa penting sekali untuk pemerintah membangun lebih dulu? Ya, itu untuk kepercayaan itu tadi. Dan dengan pemerintah mengeluarkan uang, maka bentuk fisik ibu kota mulai terlihat. Bentuk fisik pembangunan itu penting supaya investor percaya dan merasa aman untuk menaruh uangnya di sana. Sebagian besar dari uang 90 triliunan rupiah itu untuk membeli tanah yang luasnya 40.000 hektar, dan nanti dari 40.000 hektar itu akan dikembangkan lagi menjadi 180.000 hektar. Nah, tanah yang kosong yang sertifikatnya sudah dipunyai oleh pemerintah itu kemudian ditawarkan ke swasta untuk bisa membangun gedung di sana. Dari mana swasta dapat keuntungan? Ini pertanyaan yang menarik. Dengan sistem BOT atau Blood Operate Transfer. Pemerintah yang punya tanah, investor yang membangun gedung di atasnya. Nanti sesudah gedung terbangun, pemerintah yang akan sewa ke investor selama anggaplah kurang lebih 20 tahun lamanya supaya investor mendapatkan keuntungan. Baru nantinya dikembalikan lagi ke pemerintah. Itu baru untuk bangunan pemerintah saja. Investor dapat keuntungan lagi dengan cara membangun perumahan di sekitar ibu kota baru untuk kebutuhan sekitar 4,5 juta orang yang akan diperkirakan menempati ibu kota baru dari PNS, TNI, Polri, dan seluruh keluarga mereka.
Caranya bisa pakai pola yang pertama, pemerintah punya tanahnya, investor yang membangun rumahnya, dan nanti juga pemerintah yang sewa rumahnya. Nanti sesudah 20 tahun semua bangunan tadi akan dikembalikan ke pemerintah. Jokowi juga pintar, dia mendekati orang yang punya uang untuk menjalankan konsepnya itu. Maka terjadilah pertemanan yang akrab antara Jokowi dengan Mohammed bin Zayed, putra mahkota dari Uni Emirat Arab. Persahabatan ini sangat akrab, sehingga masing-masing dari mereka akhirnya memberi nama di negara itu untuk mengukir persahabatan mereka. Dan sebagai sahabat Mohammed bin Zayed tentu ingin membantu sahabatnya, maka ia berkomitmen untuk ikut investasi dalam pembangunan ibu kota baru itu. Kalau cuma 500 triliun rupiah saja, gampanglah untuk Mohammed bin Zayed dan keluarganya. Kalau digabungkan harta mereka totalnya ribuan triliun rupiah. Model bisnis yang dilakukan Jokowi ini mungkin barang baru di Indonesia, tapi di luar itu sudah lama dilakukan. Cina bisa berkembang begitu cepatnya karena pakai model bisnis seperti ini. Cina tahu kekayaan terbesar mereka adalah jumlah penduduknya yang mencapai 2 miliar orang itu. Maka itulah yang ia jual untuk menarik investasi asing ke negaranya. Jadi kalau dalam pemerintahan Jokowi ada konsep jual dan beli, jangan kaget, itu biasa dalam membangun pemerintahan sekarang. Yang dijual tentu bukan sertifikat tanahnya, tetapi bisnis di atas tanahnya tersebut. Sertifikat tanah tetap milik kita, sehingga tidak ada lagi istilah kalau kita dijajah secara ekonomi oleh bangsa asing. Kita yang berdaulat di atas tanah sendiri dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Untuk paham seperti ini tidak perlulah sekelas profesor, cukup kita sendiri yang menganalisa hal tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.